Jam. Ya, ini kayak gini kan orangnya pasti nggak punya power buat ngangkat dong, karena kan posisinya kan jauh dari badannya. Allahu Akbar. Kita kasih solusi. Ini gue mewakili tim kasih solusi ya, mengucapkan turut berduka buat Justin Vicky ya dok ya. Betul. Sama dokter juga. Intinya karena memang kasus ini menjadi pelajaran buat ya teman-teman kita yang mungkin atlet, binaragawan, atau lu yang lagi hobi banget nge-gym, Ya, angkat banget. berat. Banyak, ya dok ya. banyak. Nah kayak gitu-gitu perhatikan apa sih pelajaran yang dipetik adalah ya kalau olahraga betul-betul harus diperhatikan poin-poin safety-nya. Safety gitu banget, bener banget. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kita bahas aja secara edukasi. Ini beritanya dok. Iya. Nah ini angkat barbel 210 kg berujung terenggutnya nyawa binaragawan Justin Vicky. Iya. Videonya rame beredar, dia bertahap dari mulai yang gue gak ngerti startnya dari berapa ya dok? Tergantung emang orang-orangnya yang ngangkat ini emang sekuat apa. Nggak bisa kita patok, oh startnya harus segini ya. Karena kan orang-orang beda-beda ya mas ya. Artinya ada yang emang dia udah biasa ngangkat sekian, ada yang bisa ngangkat 100, ada yang 200. Ya memang kita benar-benar mesti bikin dari repetisi yang bisa kita kerjain itu, let's say misalnya bisa 10 repetisi dulu gitu let's say kan. Ya memang nggak terlalu berat gitu. Sampai cuman bisa sekali ngangkat, namanya one rep max, one repetition maximum. Oke. Nah kayak tadi misalnya contoh mau ngambil 210 nih, mungkin emang mau ngejar one rep max. Jadi emang bener-bener berapa sih nih beban yang bisa gua angkat cuman sekali bisa gitu. Nah itu dia tuh, makanya gue kan nggak paham ya. Artinya gue manggil dokter Dika ini nanti kita bahas ya. Sebenarnya gimana sih cara olahraga bahkan diet yang benar. Ada juga yang ngotot dia itu nggak pengen ngurangin nasi, makanya dia hajar tuh untuk defisit kalorinya di olahraga. Ya kan, taunya ya meskipun qadarullah gitu ya. Ada yang banyak artis kita juga yang meninggal pas lagi main bola. Ya ada. Jantung. Ya meskipun itu jantung ya. Cuma kan awalnya kan pemicunya gara-gara dia diforsir, gara-gara misal ada beberapa yang berpikir gue pengen kurus nih. Alah nasi susah, udahlah gue buang aja. Ada yang bilang juga kan yang penting kan kalau banyak masuk tapi kan harus banyak keluar juga. Benar. Dengan olahraga, lari dan lain sebagainya. Benar banget. Ya nanti kita bahas itunya ya. Tapi kalau berangkat dari sini satu-satu deh dok. Sebenarnya olahraga kayak angkat besi ini tuh gue nggak ngerti deh. Bukannya di belakang tuh ada yang jagain kan? Iya, ada namanya spotter sebutannya. Jadi orang-orang yang emang dia ngejagain supaya jangan sampai. Pertama gini, dia make sure gerakannya bener. Satu. Kemudian juga dia mesti bisa ngelindungin kalau ada apa-apa. Tapi masalah kalau udah bicara sampai 200 kiloan begini, dengan posisi yang kayak di video itu emang bakal susah juga. Jadi menurut gue ya memang gini, di sini kita bukan nyalain siapa-siapa ya. Tapi emang kondisinya memang sebenarnya kalau kita mungkin ada di posisi itu spotter yang di belakang itu, mungkin juga ya nggak bisa berbuat banyak juga gitu loh. Lah kan dibantuin, kalau 200 kan artinya dia pun bisa nahan 200. Kalaupun nggak bisa minimal setengah-setengah. Cepet-cepet masa nggak kuat sih? Tapi mungkin stance-nya, cara dia berdirinya ya tidak ready untuk mengangkat atau nahan beban segitu banyak. Cuman gini maksud gue, kalau kita mau sekali lagi bukan nyari siapa yang salah ya, tapi lebih ke arah kayak sebenarnya apa sih yang mesti dikerjain kan gitu ya. Nah kalau kita lihat nih di beberapa gym itu ada namanya safety rack. Apa itu? Jadi kayak semacam penyanggah. Kalau dia sampai jatuh itu barbel nggak nimpa badan si lifternya. Oh tahu gue yang kayak ada besi nongol. Ada besi nongol, besi terus abis itu di ujungnya kayak siku gitu ada kan? Ada sikunya biar dia nggak gelinding kan gitu. Jadi begitu dia jatuh, ngangkat tuh si barbelnya nggak jatuh ke tanah. Tinggal ya lepas aja. Iya lepas aja. Dia jatuh pun juga dia nggak bakal ketekuk kayak di video gitu. Itu emang safety rack. Sorry nih koreksi kalau gue salah. Kalau video yang gue lihat kan kayaknya nggak ada. Ya sih nggak ada sih. Loh. Gimana? Kalau kayak gini, maaf nih, yang dituntut tempat gym ya? Waduh, gue kalau ngomongin nuntut, gue nggak komen mas. Tapi yang pasti gini, gue cuma bisa bilang bahwa kalau kita mau bicara safety dengan adanya safety rack, harusnya bisa nggak kejadian. Gitu aja sih. Oh, oke. Ikhtiarnya dengan pasang safety rack. Ya itu udah urusan yang berwajib lah ya. Kita juga nggak bisa punya hak untuk menghukumi orang apa segala macam, menghakimi dan menghukumi dan oke lah. Dapat intinya. Nah, itu poinnya. Nah, terus mungkin nggak kalau ini di belakangnya pun juga gimana ya? Kayak ada bantalan atau apa gitu? Bantalan apa dulu nih? Bantal sofa gitu ya? Kayak susah ya kalau mau dipakai. Iya, karena kan butuh bener-bener yang rigid. Kalau misalnya kita cuma kayak pakai bantal doang kan enyoy bantal ya. Enyoy bahasa gue enyoy banget lagi. Yang apa sih gitu lah mendelep gitu. Itu dia. Mendelep. Jadi memang biasanya kita bikin safety rack. Jadi begitu jatuh dia nyanggah si besinya itu nggak jatuh ke bawah.
Ya, gitu. ya mudah-mudahan gak ada korban lagi ya. Amin. Itu aja sih pesan dari gue dan buat teman-teman dari dokter juga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari mereka-mereka yang sangat niat ya olahraga, sekarang kita bandingin. Kalau seorang dokter Dika ini kan banyak konten-kontennya yang gue juga lihat di Instagram itu kan rata-rata pain-nya atau hal-hal yang menjadi problem dari orang-orang sekarang, terutama Gen Z misalnya, itu berat badan. Oke, ya. Iya dong. Iya, benar banget. Satu-satu kita bahas. Dari angkat besi ini. Oh, ini videonya. Nah, ini ada di video nih. Ada nih. Sorry guys, gue out of topic bentar ya. Dari tadi gue nyari videonya, gue muter-muter soalnya ada beberapa yang mungkin disensor apa segala macam. Ya, ini kayak gini kan orangnya pasti nggak punya power buat ngangkat dong, karena kan posisinya kan jauh dari badannya. Allahu Akbar. Gitu. Iya benar. Jadi kalau kita lihat spotternya kan dia posisi dia tuh dia nggak bisa dekat kan, kita semakin jauh sama kita punya batang tubuh kan makin berat dong kita ngangkatnya kan, levernya makin panjang. Jadi emang bisa dibilang ya spotter ini wajar kalau nggak bisa nahan beban segini banyak gitu. Iya benar. Nah kalau seandainya ada safety rack di bawah, maka begitu dia udah jatuh mentok di atas, nggak sampai tanah si barbelnya gitu loh. Iya betul. Nah ini yang kan dia nggak ada nih tuh, jadi ya udah begitu dia jatuh sampai ke leher nih kenanya. Tuh, iya. harusnya disanggah gitu loh di atas. Dok, ini kalau kayak gini kenapa bisa langsung meninggal ya? Kan leher kan leher ya? Iya, kita kan napas juga dari sono, Mas. Artinya kita bisa napas, kita bahkan even ada kontrol jantung itu tuh di batang otak sini nih. Oh, makanya dulu gue pernah iseng waktu kecil latihan taekwondo, karate itu dilarang mukul leher ya. Iya, isengnya keren ya, isengnya taekwondo ya. Isengnya keren loh taekwondo loh. Kita mah iseng mah garuk-garuk. Ya, soalnya dulu tuh bercandanya akhirnya di sekolah begitu. Iya, kalau kita ntar diserang sama maling, kita pukul bagian leher belakangnya. Iya. Ingat nggak? Iya, ada benernya sih ya. Tapi bocah SD kayaknya cuma bisa buat geli-geli doang dah. Tapi kalau kita lihat di sinetron kan ya, kalau ada orang jatuh kena kepala belakang cedar meninggal kan. Nah emang begitu masalahnya, karena di sini kan saraf-saraf vital semua. Dan ini kabarnya meninggal di tempat atau apa ya? Waduh, untuk proses meninggalnya saya kurang ngikutin. Tapi yang pasti memang kalau udah bicara cedera di tulang belakang itu sangat fatal ya, karena tadi biasanya suka ada patah gitu kan, kemudian patah kan juga ada pendarahannya. Nah pendarahan ini kan bisa neken batang otak, karena kan tetanggaan di leher sama batang otak. Oh iya. Iya, jadi begitu misalnya dia patah ada pendarahannya, dia neken selesai. Terus apalagi di video tadi dia sempat dorong ke depan ini gitu ya? enggak, kelipet tuh lehernya. Nah kan? Nah itu kan kelipet tuh, berarti kan artinya bisa ada patah leher kan, dan namanya patah kan ada pendarahan nih biasanya. Apalagi kalau patahan langsung kena si struktur otaknya juga bisa. Jadi apapun itu ya pasti emang daerah leher dekat dengan si tempurung kepala ini, itu tempatnya si saraf-saraf yang berbahaya di situ semua vital. Jadi emang wajar kalau misalnya ada cedera serius di situ, ujung-ujungnya sampai ke meninggal ya sangat dapat dimaklumi. Makanya orang tua kita dulu kan hati-hati kalau pijit bagian leher, bagian kepala. Makanya itu mas, gue kalau lagi potong rambut tuh paling gak mau gue dikeretek-keretek kepala yang sampai diputer kayak Rambo tuh. Tahu kan Rambo gitu ya, gitu kan. Iya, nah bener. itu agak ngeri, gue takut offside, takut keputer kayak burung hantu, pala gue muter ke belakang ngeri. Tapi gue penasaran sama yang India. Yang India yang mana? Waduh nggak tahu dah itu. Yang pakai mukanya di yang dikocok-kocok ya? Iya, itu gue penasaran tuh sampai kayak di gue penasaran tuh. Itu India makanannya juga mantep-mantep tuh. Gue kalau India no comment dah mas. Asli gue kalau India no commentnya gue asli nggak ngerti gue. Ilmunya beda kitabnya. Sekarang gue tanya, Dok, lu makan pakai apa, Dok? Makan pakai apa? Iya, makan pakai apa? Pakai tangan. Nah, salah nggak India ngambil lauknya pakai tangan dia dipindahin ke piring lo? Iya sebenarnya kita ngelihat dulu nih tangan abis megang apa itu dulu. Itu doang sih. Tapi kan kalau nggak gini, kalau lihat nih di Jepang nih, ini kita ngomongin makanan deh, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa, ini kan pas tips diet nanti ada. Ya udah. Kalau sebenarnya kalau dipikir kan kalau kita lihat sushi kayak tukang sushi deh, kan pakai tangan dia. Iya benar. Tapi kan tangannya bersih gitu. Tahu dari mana? Ya nggak tahu sih. Oh. Tapi kan maksud gua kalau misalnya kita lihat yang di video itu kan emang kelihatan, pertama nggak cuma tangannya doang mas. Kalau lo perhatiin tuh tempat sekitarnya juga nggak higienis. Tahu dari mana? Kelihatan hitam-hitam. Lah iya, emang hitam-hitam. Loh siapa tahu catnya. Oh iya bisa juga lagi. Begitulah pokoknya lah. Pokoknya begitu ya teman-teman ya. Ini bukan ngelebar teman-teman. Tapi ini cocok banget. Dokter Dika nih benar-benar ahlinya diet lah bisa dibilang. Sebenarnya gue mau lurusin. Coba lu lurusin deh. Gue lebih sering diajak ngobrol kayak gini-gini soal lifestyle. Oke. Karena kalau gue bilang gue ahli diet, ada lagi yang lebih ahli dari gue. Ahli gizi dong.
ya kan? Iya. Baik itu sifatnya nutrisionis ataupun dokter spesialis gizi. Tapi kan mau nggak mau diet ini kan part of lifestyle. Dan gue kan dokter olahraga sebenarnya. Ya udah pas. Ya jadi artinya gue kan nggak mungkin cuma ngasih tahu olahraganya gimana, makannya enggak kan. Jadi gue pasti akan sedikit banyak nyinggung soal diet. Cocok. Tapi nggak yang detail. Lu makan tempe sekian potong ya gitu kan? Enggak. Itu ahli gizi. Iya, makanya pas banget. Gini aja dok, lo kan di olahraga. Ini kan olahraga dong. Iya. Berita yang lagi heboh ini kan, angkat besi. Nah kita turunin satu persatu. Gimana tuh? Dari mulai berapa sih sebenarnya kalori yang hilang ketika kita olahraga angkat besi? Nah itu dia mas, karena gini, kalau kita bicara olahraga angkat besi, sebenarnya pas kita lagi ngerjain itu nggak banyak, lebih gede lu kardio sebenarnya. Lah ngapain angkat besi? Ntar dulu, karena gini, kan sebenarnya kalau kita bicara olahraga itu kan kita ini gua jelasin dulu ya, gua breakdown dulu. Yang namanya olahraga itu kan ada 3 macam gitu sebenarnya secara garis besar. Ada olahraga yang sifatnya buat kardio. Kayak lu lari, kemudian lu sepedahan, itu kan kardio. Kenapa? Karena saat lu latihan, lu macu jantung lu. Oke. Ada lagi olahraga yang sifatnya namanya resistance exercise, yaitu latihan beban. Nah kalau beban ini lu nggak ngomongin jantung lu berapa detaknya, tapi lebih ke arah kayak tadi seberapa kilo yang bisa lu angkat, seberapa kilo yang bisa lu dorong segala macam. Itu fokusnya untuk otot. Nah itu lagi ada fleksibilitas, kayak orang ikut yoga atau stretching, tai chi, pokoknya yang bikin lentur. Nah kalau misalnya kita bicara yang paling banyak ngebakar kalori, ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat persatuan waktu ngerjainnya, itu sebenarnya kardio. Karena kalau lo lihat nih yang namanya aktivitas yang paling gede bakaran kalori atau kita sebutnya METS-nya, jadi besaran energi yang kita pakai itu memang lari. Cuman gini, dengan lu ngebangun massa otot, harapannya adalah lu punya mesin pembakar lemak yang lebih gede. Ibarat kata nih ya, lu punya mobil nih mas, ya. Mobilnya itu kalau misalnya cc-nya gede kan boros bensin ya. Oh iyalah. Iya kan? Iyalah. Kayak misalnya lu pakai Force, pakai Force nih atau mobil Mustang, tapi lu ngisi bensin yang oktannya rendah gitu. Ya pasti kan bisa dibilang ya cepet habis kan gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita bilang otot itu fungsinya adalah untuk membakar lemak, memang begitu adanya. Yang namanya otot itu dia bisa nentuin seberapa cepat kita punya metabolisme. Seberapa tinggi kita punya metabolisme. Makanya alasannya kenapa orang itu juga didampingin sama alat-alat berat, yang masa otot. Betul, karena kita pengen begini, jangan sampai nih kita udah lari-lari segala macem ya kan, tapi gara-gara tuh ototnya kempes, ototnya kecil, pembakaran lemaknya nggak efektif. Makanya kita emang kawinin mas, yang bener. Kita kawinin kardio sama si latihan otot. Jadi buat ngebakarnya lu pakai kardio yang banyaknya, tapi secara body lu supaya body lu padat dengan pembakaran lemak, lu kembangin massa otot lu gitu. Oh caranya gitu. Sebenarnya itu yang paling apa ya? Kalau dari secara penelitian yang paling efisien, paling efektif maksudnya. Dulu gue sempat ikutan CrossFit tuh, ya kan? 2014 kalau nggak salah, punyanya mantan suaminya BCL. Tahu almarhum. Ya udah meninggal kan? Berarti kan udah nggak sama BCL. Anyway, di situ di Kemang di Garden Hotel. Tahu gue. Iya kan? Nah, di bengkelnya tuh di CrossFitnya itu gue macam-macam tuh. Dari mulai pemanasannya atau mungkin awalnya tuh berpis dulu. Ya sih gitu-gitu lah ya, bener. CrossFit lah ya. Jumping jack dan seterusnya gitu kan. Terus squat. Nah, dan lain sebagainya, lari, dorong ini, angkat ban, lapas segala macam. Yes. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah perpaduan. Jadi dia tuh menggabungkan antara lu ngegedein otot, dan tanda kutip, meskipun mungkin nggak sampai gede-gede banget kayak binaraga, tapi lu menggabungkan latihan yang dia itu ngelatih otot mas, sekaligus juga lu ngasih dia latihan untuk kardionya juga sekalian. Karena kan lu latihan CrossFit kan bener-bener lu baru dihajar satu gerakan, istirahat bentar doang, iya kan, langsung hajar lagi. Sampai termasuk angkat berat, angkat besi juga. Iya, tapi lu dikasih repetisi berapa menit nih, berapa detik nih, sebentar doang. Kenapa buru-buru begitu? Itu kan bukan karena mau kerja kan, buat latih kan buru-buru, enggak. Tapi sengaja lo emang beneran dibikin jantung lo tuh ngos-ngosan gitu loh. Supaya lu dapat ototnya dia jadi nih kebentuk dengan beban yang diangkat-angkat, tapi karena lu ngerjain repetisinya banyak dan jedanya sempit, jantung lu mau nggak mau terpaksa ngap-ngapan juga, jadi kelatih juga. Jadi tuh ngawinin sebenarnya CrossFit ini, ngawinin antara strengthening sama latihan kardio. Dan gak cuma strengthening, gak cuma si CrossFit doang, banyak Tabata ya, contoh Tabata challenge ada tuh. Nggak tahu gue. Tabata. Nah itu. Challenge baca ikro kali. Bukan ikro 1 Tabata. Dia tuh lebih karena kayak sama tuh, lu misalnya 20 detik
Lu kerja gitu kan, terus ntar 10-nya misalnya kalau lu main 1/2 tuh, lu istirahat, ntar 20 do something lagi yang lain, 10 istirahat. Itu bener-bener lu bener-bener bikin capek. Bener-bener lu tuh ngos-ngosan. Oke. Tapi ngos-ngosannya dengan cara yang memang sifatnya resistance, yang memang ngebentuk otot. Nah itu ngawinin tuh. Jadi buat orang-orang yang sibuk, yang emang gak punya waktu buat masing-masing kardio sendiri sama otot sendiri, dia bisa dapat sekaligus paket 2 dalam 1, 2 in 1. Oh, gitu. Okay. Dan itu nggak semua olahraga bisa kayak begitu. Kan niatnya kan pengen sehat, kurus, tapi nggak yang kayak bikin sakit kuning. Kan gitu minimal kan tipes lah, minimal tipes. Nggak usah makan nasi. Nah, 4 hari kunang-kunang, muka panas, loadingnya lama ya kan. Itu sering loading lama. Jadi gini. Gimana sih maksudnya pola-pola diet tuh sebenarnya gimana sih? Ya, bingung gue. Gini sebelum lo jawab dok. Gue baca dari Kompas dulu deh bentar. Oke? Nih, ada 9 jenis diet populer untuk mendapatkan tubuh ideal yang layak dicoba. Iya. Karena banyak nih penonton gue pasti mau nggak cowok nggak cewek demen banget pasti badannya misalnya diet yang benar, kurus apa segala macam. Termasuk gue. Gue itu sebulan jalan 2 bulan gue intermittent fasting. Oke. Alhamdulillah turun 10 kilo. Gue sempat 95, sekarang 85. Oke, mantep. Udah kurusan nih. Perlu gue buka? Enggak usah, jangan nanti dibilang sombong. Oh iya benar. Ya udah deh, baju enggak boleh ya. Jangan. Ya udah celana. Jangan juga, jangan. Sensornya ribet. Nah, gue pakai itu. Menurut gue saat ini dari sekian banyak pola diet, meskipun gue nggak hafal, gue juga kaget. Kok ada 9, nanti kita bedah ya. Iya. Oke sih. Tapi gue nggak tahu ya. 4 jam gue ambil jendela 4 jam. Oke. Ekstrim gue. Karena gue laki takut dibilang lemah. Takut dibilang lemah. Oke. Tapi kadang nanti kerasa kok kayak kurus banget. Tapi kok ngerasa kayak kok agak-agak berisi lagi ya. Nah itu dia. Padahal jam gue tuh udah bener gitu loh. Udah 4 jam gitu kan. Kata Om Deddy Corbuzier katanya boleh makan apa aja. Wah gimana sih Om Deddy nih? Jadi gue nyalain Om Deddy. Jangan. Enggak, maksudnya bukan boleh apa aja juga sih kata Om Deddy. Kayak bener tetap ada ilmunya. Begini kalau nasi lo juga bagus kalau nggak nasi gitu-gitulah. Oke. Nggak tahu deh apakah gara-gara boba ya. Bisa gini ya. Gue mau gini ya. Gue mau ngelurusin dikit lah. Bahwasanya gini. Tidak ada satu diet yang paling bagus di antara semua diet lain sebenarnya kalau menurut gue. Nggak bisa gitu. Ini kayaknya fanatik nih sama dietnya. Enggak. Kata orang keto bagusan diet. Coba kita bedah nih. Tuh ada 9 jenis diet populer. Kata orang diet Atkins. Bagusan Atkins ya kan. Apa sih itu Atkins apa sih? Atkins itu kalau gua nggak salah itu dia itu karbonnya rendah. Jadi dia makan proteinnya silahkan, lemaknya silahkan, tapi juga karbonya yang dibikin pendek, dibikin kecil. Nasi putihnya dikit. Nah iya, nggak cuma nasi doang kan karbo, ada kentang, sagu banget, kayak jagung, terigu. Terigu itu maksud gue, jagung, singkong, itu kan karbo kan. Jadi si Atkins ini yang gue tahu ya, itu dia bikinnya tuh emang low karbo. Gitu. Oh, berarti gue intermittent pernah nih kan anak-anak kan di sini kan kalau lagi ngasih cemilan buat narasumber kan Holland Bakery mulu, roti mulu. Gue sebut itu Holland Bakery. Iya, ya selamat ya Holland Bakery dapat promo gratis. Roti mulu. Ya nggak banyak sih dok, 6 roti lah. Tapi langsung kayak, tapi kan nggak nasi, tapi ya, kan nggak boba. Makanya gini, gue suka gini. Gimana sih? Nggak gini, gue suka ketemu sama orang gini. Dok, gue dong udah nggak makan nasi. Dalam hati gue, so what? Wede, kok gila. Gue anak Jaksel jadi gue agak suka nyampur. bisa. Gini. Karena banyak orang yang berpikir bahwa nasi itu jahat. Ya. Gua jujur aja gue sebenarnya agak kurang setuju dengan nasi itu jahat. Kenapa? Karena nasi itu adalah makan pokok bangsa Indonesia. Iya kan? Oke. Kalau ada orang yang nggak suka nasi itu dipertanyakan ke WNI-an-nya. Sama Kementerian Dalam Negeri kayaknya nggak ada urusan. Nggak sampai segitu ya. Enggak. Tapi gini maksud gue, memang secara nasi itu dia karbonnya cukup tinggi GI-nya. Jadi ada namanya glycemic index. Apa sih? Yang bahasa rendah-rendah aja. Ya, ini gue pakai bahasa rempoa nih. Iya, jadi glycemic index itu kayak lu kalau makan satu jenis makanan tuh seberapa cepat dia naikin gula darah lu. Nah, nasi itu termasuk tinggi, termasuk gampang naikin gula darah. Masalahnya kalau lu dalam darah lu tuh cepet naik, dia cepet turun lagi, Mas. Makanya lu kalau makan nasi doang, nggak pakai serat, nggak pakai sayur, lu cepet lapar lagi. Nah itu yang bisa dibilang dia itu kurang tanda kutip kayak ya ada yang bilang kayak jahat lah gitu ya. Kalau menurut gue sih nggak jahat ya. Kalau misalnya nasi itu kan bisa dibilang lu bisa campur dengan serat gitu loh. Lu bisa campur dengan makanan lain yang membuat si nasi ini jadi nggak tinggi-tinggi amat GI-nya. Dan kalau misalnya gini dah, gue gampang aja dah ngeliat kayak misalnya lu liat kuli.
Kuli yang bangun candi noh. Iya. Waduh, enggak dong kejauhan. Kejauhan. Gorong-gorong apa kek? Iya. Itu kan makan nasinya banyak ya. Iya itu gue mau ngomong. Nah ini gue demen ya, udah gue cocok lah, gue datengin nama lu. Ini nanti gue bahas nih. Oke lanjut, gimana kuli? Jadi intinya gini, kalau kuli itu biasanya semen sama pasirnya. Lu ngapain lu bahas? Kenapa ngomongin racikan semen sama pasir? Jadi yang penting gini, kita tuh kalau lihat di piringnya Kemenkes, kan Kemenkes tuh dia ada tuh. Nanti kalau mau di insert boleh ya. Ada namanya isi piringku. Iya. Isi piringku itu dia ada piringnya, ya kemudian dia nggambarin ada nasinya. Nasi ini artinya apa? Kemenkes aja masih ngasih makan nasi nih kalau mau sehat nih. Tapi yang salah adalah orang kita. Kalau lihat di Kemenkes itu nasi cuma 1/4 piring, Mas. Orang kita sepiring-piring. Bahkan kadang-kadang 3D. Udah full dia naik ke atas. Iya kan? Nasinya muncung. 3D nasinya. Iya, maksud gua kalau kita lihat di piring Kemenkes tuh ya, dia tuh nasi itu cuma 1/4 buat yang mau weight loss. Kalau yang lagi nggak pengen weight loss, dia bisa 1/3. Tapi nggak ngelewatin setengah. Berarti lo mau bilang kuli salah. Ntar dulu. Lu Karena nggak semua rakyat Kuli. Indonesia kuli kan. Enggak dong. Jadi maksud gue, ini kalau kita bicara secara general, apalagi orang-orang yang emang geraknya nggak sebanyak itu, lu tuh nasi 1/3 atau 1/4 cukup udah sebenarnya. Ya nggak kenyang lah. Setengahnya lu isi sama sayur. Itu yang kita salah. Karena gini, banyak orang kalau gue perhatiin ya, itu nasi udah mana sepiring-piring, yang namanya sayur cuman formalitas. Iya. Oh iya. Cuman buat hiasan topping doang, udah gitu banyakin kuahnya doang. Lah kan kuahnya nggak ada sayurnya. Nggak ada seratnya. Kalau cuman air doang gitu kan. Ya mana enak sayur. Nah itu Dok. makanya. Ya sayur. Aduh. Nah. Hello sayur. Kok kayaknya hina banget makan sayur ya, bingung gue. Tapi gitu maksud gue gini, nggak apa yang gue samain tadi adalah lebih ke arah meluruskan bahwasanya nasi itu nggak jahat. Yang jahat adalah kalau lo kebanyakan nasi. Nah, ini dibukain tuh, lihat coba tuh. lihat. Nih, ini dari Kemenkes nih. Ya udah, itu intinya itu tuh 1/3 itu isinya makanan pokok tuh, which is nasi termasuk di situ. Nah, setengahnya itu lo isi sama serat. Apa? Buah sama sayur. Masa makan buah? Masa makan nasi pakai buah sih? Lihat sendiri nih gambarnya. Enggak makan nasi pakai buah apaan? Lo gak pernah makan nasi pakai durian? Gue juga gak pernah. Enggak, gue gak pernah. Gue mikir dulu. Gue gak pernah. Gue yang nih. Durian mah sama ketan. Iya betul. Tuh ya, nih tuh ya, ada boleh dah di zoom gitulah. Nih. Ini gak bisa diklik apa, Dim? Iya. Nih makanan pokok. Mana nasinya? Itu yang putih-putih kan nasi tuh. Dikit. Ya kan itu dia gambarin. Menteri kita aja bilangnya suruh dikit. Gambarin macem-macem. Jadi lu bilang tadi setengah, Dok. Enggak lewat setengah. Kan gue bilang kalau gak 1/4, 1/3 noh. Ya kan kayak 1/3 itu kan. Ini kan yang putih-putih kecil-kecil ini kan. Iya segitu tuh makan pokok, jatuhnya nasi segitu. Kita kan kebanyakan tadi yang gue bilang sepiring-piring. Udah gitu kan harusnya kan sayuran tuh kan 1/3 lagi tuh, seimbang sama nasinya kan. Bahkan atasnya buah-buahan noh. Iya. Enggak, maksudnya enggak di apa ya, nalarnya nggak masuk. Nggak ada orang bisa kayak begini di warteg, nggak nemu. Nah itu mana makanya. buahnya, Bu? Makanya kita banyak yang obes gara-gara itu. Jadi bukan salah nasinya. Jadi gini deh. Tadi kita kembali ke kuli ya. Gue biar bisa nge-conclude nih. Intinya sebenarnya kan kalau kita bicara lu bakal jadi gemuk atau kurus, itu kan tergantung bagaimana keseimbangan kalori lu kan. Oke. Jadi lu mau tadi, makanya kita kan ngomongin dari kan diet-diet macam-macam nih. Ya. Lu mau dietnya intermittent fasting, lu mau dietnya tadi si Atkins, mau keto, mau segala macam. As long as lu bisa bikin si diet ini membatasi kalori yang masuk, maka dia akan jadi kurus kalau dia defisit kalorinya. Jadi gini, gue juga mau ngurusin ya. Banyak orang berpikir bahwa yang namanya defisit kalori, mungkin orang udah banyak tahu tuh. Oke, gue mau kurus, gue mesti defisit kalori, ya kan? Artinya, kalau defisit kalori artinya adalah gue nggak boleh makan malam lah, kagak boleh sarapan. Lebih ke arah ngebatasin. Itu gue tuh. Nah, gue mau ngelurusin yang namanya DEFCAL itu bukan itu. Loh. Nah, lah berarti pagi sampai malam boleh gitu sampai jam 11 malam? Nih ya, DEFCAL. Ntar dulu. DEFCAL itu dia adalah suatu kondisi di mana kalori yang lo bakar itu lebih banyak daripada kalori yang masuk. Itu DEFCAL. Nah, caranya biar bisa begitu, terserah lu enaknya gimana. Mau dia pakai intermittent fasting. Kan kalau intermittent fasting kan lu kan ngebatasin jam makan lu kan. Iya. Banyak orang yang dia itu kalorinya kebanyakan gara-gara nggak dibatasin makan jam berapa. Akhirnya dia bengong dikit ya kan. Ngambil apa itu keripik ya kan. Kebanyakan begitu. Bener, Cheetos enak tuh. Cheetos, Ciki, yang adil dong, biar semuanya disebutin. Citato semuanya biar nggak protes. Bayar lo. Biar nggak protes. Iya. Nah, jadi kalau lu batasin kan pas lu mau ngambil
astagfirullah jam segini kan gitu langsung gak jadi ya. Gak jadi. Bener. Lu mau mesen boba nih, ya kan contoh. Boba enak nih. Masih jam segini gak jadi dah. Jadi ngebatasin lu gitu loh. Tapi at the end of the day yang dilihat adalah sebenarnya bagaimana lu punya keseimbangan kalori tadi. Nah, kalau ada yang bilang intermittent fasting, dia itu makan apa aja yang penting di jendela makan buka lo. Misal wah segila-gilanya nasi ini begini random deh pokoknya gorengan lah semua. Kita nggak ngitung kalorinya dulu. Nggak akan turun. Kalau dia offset nggak bakal turun lah. Contoh gini dah. Lo tahu nggak intermittent fasting yang kita wajib laksanakan? Coba gimana sih? Puasa Ramadan itu intermittent fasting. Paham, cuma kan makannya gue puasa malah makin gendut. Nah itu karena apa? Lu offside mas makannya. Ya gimana cara ngitungnya? Nah itu makanya jadi kalau gue ngelihatnya sebenarnya meskipun lu intermittent fasting tadi lu jangan jumawa gitu. Jangan berpikir kayak kan gue intermittent fasting pasti kurus. Enggak lah. Kalau secara satu hari lu punya kalori itu lebih tinggi yang masuk dibanding yang keluar, nggak bakal kurus lu. Mau lu pakai intermittent fasting, mau pakai apapun itu. Mau jendela cuma 5 menit ya? Mau jendela kayu kalau pakai juga nggak bakal bisa gitu. Tapi setengah jam deh jendelanya. Tapi kan sekarang begini, lu setengah jam bisa kalori sampai offset, lu makannya kesurupan kayak gimana? Iya kan? Artinya kan kalau lu sampai gini, sekarang contoh gini dah. Lu sehari let's say misalnya lu untuk bisa defisit gitu ya, lu dikasih jatah misalnya 1.800 contoh misalnya. Kalau lu mesti makan di jam yang sempit itu sampai segitu, lu mau makan apaan banyak banget. Jadi kita tuh sengaja dijatahin biar ya udah makannya segini aja, jangan sampai ngelewatin si yang memang kita targetkan gitu secara nggak langsung. Oke. Sebelum gue nanya nanti mengenai ini dok, kalau berhenti makannya itu ngaruh nggak? Contoh, lu mau tidur jam. Nah, nanti. Nanti. Gua udah mulai kan. Nanti dulu, ya kan. Ada juga katanya bilangnya, udah nggak apa-apa berhenti di jam 7 malam. Soalnya kalau lu terlalu malam ntar susah, kan mepet sama waktu tidur. Ada juga yang bilang terserah mau kayak gimana pun, yang penting 3 sampai 6 jam sebelum tidur. Oke. Ada juga tuh, gue pernah nyobain semua deh. Misalnya aliran yang bilang yang penting 3 jam sebelum tidur aja lu udah berhenti makan. Contoh, lu harus tanggung jawab nih sama waktu lu jangan sampai korupsi lu. Misalnya lu makan tiba-tiba lapar jam 10 malam. Berarti lu harus tidur jam 1 malam. Karena biar dia hancur dulu. Oke, gini. Satu-satu nanti jam dulu. Maaf pemirsa di gua jam dulu. Ya. Itu sebagai gambaran pertanyaan berikutnya nanti gua mau bahas. Tapi kurang fair kalau kita nggak bahas 8 diet yang lainnya lagi. Itu maksud gua. Tungguin teman-teman ya. Ya, tadi soalnya takutnya kita terlalu lompat-lompat, 9-9-nya nggak kita bahas. Diet zona apa? Nggak tahu, gue juga baru lihat. Zona. Ini mah banyak banget diet mah. Ketogenik. Kalau ketogenik itu dia bisa makan lemak sebanyak-banyaknya. Ya nggak turun lah. Bisa turun. Lah kan lemak. Ya makanya, tapi memang tadi kan dia meniadakan karbonya. Artinya lu biasa makannya dia ada karbonya, jadi hilang karbonya. Ya kepangkas lah kalori lu. Kuncinya tuh defisit kalori. Iya, lu mau gimana juga yang penting defisit kalori. Makanya gue bilang tadi, kita mau ngedesin sampai 9 nih. Ujung-ujungnya tetap kalau lu mau kurus ya lu defisit kalori. Cuman gini loh. Kayak ini nih mobil nih, yang 1 Toyota, yang 2 Honda, yang 3 Hyundai segala macam nih ya. Lu mau naik apa yang paling cocok sama lu gitu aja udah. Tapi goalnya sama satu. Goalnya ya defisit kalori gitu. Di Monas kita kumpul gitu. Iya, contoh ya, nggak harus Monas kan. Iya bener. Bisa macam-macam. Ngapain panas-panasan. Iya. Terus vegan tuh berarti sayuran. Ya. Vegan sayuran gitu kan. Dia nggak makan nasi kan sayuran. Nasi kan lu emang bisa ternak nasi kan, nggak bisa ternak nasi. Ya, jadi vegan tuh pokoknya lu nggak makan produk hewani gitu. Paleo dulu gue tuh di CrossFit ada tuh dia milah-milahin makanan yang boleh masuk tuh ini jam segini ini ya terserah sih mau jam kayak gimana, yang penting lu cuma boleh makan jenis ini. Ya namanya kan juga paleo kan, sering kita jual ya paleo peang gitu kan. itu paleo sorry. Paleo itu kan artinya tua ya. Paleo itu kan artinya tua sebenarnya. Jadi kayak kita orang zaman dulu, zaman purba gitu. Apa tuh? Di sini juga ada nih. Apa tuh? Paleo. Aduh, paleo ini lagi apa? Dunia lain. Kepikiran paleo yang botak. Aduh. Nah, satu umur nih. Iya, ketahuan. Enggak tahu nih. Enggak tahu lo paleo. Enggak ngerti. Nontonnya Cidi Maruko-chan paling mentok. Sama Hamtaro. Iya, Hamtaro tuh kutuk. Jadi
kalau kita tadi paleo tuh kalau nggak salah tuh dia tuh ngikutin kayak manusia gua. Jadi makanan itu tuh manusia nenek moyang kita makannya kan nggak macam-macam. Zaman dulu nggak ada boba kan? Nggak ada. Udah jadi nggak makan boba gitu. Oke. Nah kalau nenek moyang kita kan seorang pelaut, jadi makan ikan doang. Nah gitu. Iya. Oh nakoda di laut. Iya. Emang ngelayar kagak balik ke darat? Iya juga ya. Emang di laut doang hidupnya. Luntang lantung. Gitu. Nah ini gue gak ngerti makan mentah kenapa. Mungkin karena nggak perlu diolah ya. Kadang kan sometimes gini, lu ngegoreng makanan itu kan minyaknya masuk. Jadi kan nambah kalori lu. Rebus lah. Ya makanya ya nggak tahu gue nggak ngerti kenapa mentah juga dianggap diet yang sendiri. Itu nomor 7 tuh intermittent tuh. Nah yang lo kerjain kan. Even kita puasa aja intermittent kan itu. Iya. Diet rendah lemak. Diet Mediterania tuh apa? Lo kayaknya mesti liburan di daerah Mediterania dulu. Gak tahu gue gak hafal gue asli. Gitu. Oh diet buat anak-anak yang di apartemen Mediterania. Di Medit ya. Grogol. Ada kecepe no situ. Belakangnya. Belakang Central Park. Ya kan itu Trisakti belok gini. Iya udah gak usah diterusin dong. Jadi kayak ngobrolin GPS. Gitu. Nah coba gimana sih sebenarnya tadi yang gue bilang masalah. Tadi yang gue bilang jam tidur. Oh ya. Ya itu dulu deh. Iya kan? Tadi udah clear ya. 9 jenis dietnya artinya yang paling utamakan berarti turunnya atau defisit kalori. Iya itu yang jadi goalnya sebenarnya. Apapun bentuknya. Ya. Nah, sebelum ke yang tadi masih gue tahan dulu nih pembahasannya itu nih. Yang masalah tidur jam tidur makan sebelum tidur berapa jam gitu ya. Berapa manusia itu sehari itu harus membutuhkan maksimal kalori? Ya tergantung orangnya. Semakin lo gede dia semakin besar kebutuhan kalorinya, dan semakin lo banyak gerak makin besar juga kebutuhan kalorinya. Jadi gini. Gini. Okay. Ada yang namanya TEE, Total Energy Expenditure. Ini merupakan besaran kalori yang lo habisin dalam sehari, yang lo bakar nih. Oke. Itu dari 2, sebenarnya 3 sih sama efek termal makanan, cuman dia kecil. Jadi yang gede itu 2 yang gede. Pertama BMR. BMR itu namanya basal metabolic rate. Jadi kita nih duduk begini, bahkan lagi tiduran nih gue nggak bakar kalori loh. Makanya gue nggak setuju orang tidur abis makan jangan tidur, kan nggak ngebakar kalori. Siapa bilang orang tidur itu ngebakar kalori? Iya bener. Lo kalau pas bangun tidur ngerasa kurusan kan? Itu bukan karena itu juga sih. Jadi gini, lu gak dukung gue. Enggak, gue gak dukung begitu. Gini makanya gue tadi lu bilang begitu. Tar dulu. Gue tiap tidur tuh gue ngaca kan. Ya karena kan lu gak makan, artinya kan si ini lo gastric content lo berkurang, kemudian lu gak minum, jadi lu agak sedikit dehydrated, sehingga lu kalau nimbang emang pasti kurusan. Gitu loh. Tapi bukan itu poin gue. Poin gue adalah gini. Lu dalam kondisi istirahat pun lu ngebakar kalori. Kenapa? Lu kan butuh energi buat jantung lo berdetak, buat paru-paru lo kembang kempis ya kan, buat otot lo kan kita kan duduk begini kan tetap gue nahan posisi gue kan, ya even lo tidur pun juga pasti ada otot lo yang kerja juga, tetap nahan gitu, tetap ada lah walaupun minimal istilahnya. Jadi walaupun tadi kecil tuh dia kalau dibikin panjang seharian ya gede-gede juga. Orang BMR tuh bisa di atas 1000 gitu loh, maksud gue 1500 gitu kan, itu dalam kondisi diam. Kalau kita gerak gitu kan, kalau kita saya misalnya olahraga atau kerja kita emang misalnya tadi kuli gitu misalnya gitu kan, atau yang emang banyak fisik, tambahan lagi tuh namanya physical activity level, PAL. Boleh disederhanain nggak? Oke. Ini tadi kan rempoa, sekarang celeduk ya gue pakai. Iya. Jadi selain BMR tadi ada energi yang keluar dengan gerak lu gitu. Jadi ditambahin tuh BMR lu berapa seharian ditambah dengan gerak yang lu kerjain berapa seharian. Itulah besaran kalori yang lu perluin. Nah, cuma cara tahu masuknya berapa kalori itu bingung gue. Ada somai nih, hantem-hantem aja. Makanya gini, tadi sebenarnya kalau di antara diet ini ada lagi namanya calorie counting, Mas. Gimana cara ngitungnya? Jadi calorie counting itu lu nggak ada nih kayak misalnya jendela jam gitu tuh nggak ada. Tapi yang pasti lu bertanggung jawab terhadap apa yang masuk, lu catat, lu hitungin. Oh, itu giring Niji dulu waktu di Niji. Iya, sekarang kan udah di partai. Iya. Jadi udah nggak diet lagi kayaknya. Lagi sehat-sehatnya dia. Oh iya. Lagi pola-polanya kan. Benar, itu namanya calorie counting, dan itu juga berhasil kalau lu bisa make sure, oke, gue masuk sekian. Wah, kan kalau gitu kan lu punya patokan kan. Waduh, gue pagi sama siang udah makan sekian kalori, berarti gue cuman bisa makan malam tuh sekian kalori lagi. Jadi lu nggak apa-apa makan malam, asalkan kalori yang lu makan malam itu nggak melebihi apa yang lu butuhin. Oh boleh makan malam ya? Gini, nah ini gue ngomongin makan malam nih ya. Iya. Kalau ini gue nggak ngomongin lu ya Mas Dare. Artinya kan lu bilang lu kalau puasa nambah gemuk ya. Iya. Tapi kalau secara penelitian banyak yang menemukan bahwa orang pas puasa itu kurus, nambah kurus. Terus berarti gue salah? Lu termasuk orang yang nggak mainstream lah. Jadi dari sesuai dengan penelitian ini ya. Jadi kalau kita lihat penelitian tuh orang tuh dia tuh bakal ngurus sebenarnya. Tapi kalau abis lebaran beda cerita.
Ya kan, lu ketemu Nastar lagi, lu ketemu Opor lagi, itu ya dia naik lagi banyak. Tapi begitu dia menjelang ke Lebaran, orang tuh kebanyakan by literature speaking, by riset, dia tuh ngurus. Padahal kalau lu perhatiin orang puasa makannya kan malam semua. Abis buka. Iya benar. Kadang abis tarawih makan lagi. Sahur kan malam semua itu. Iya kan? Gua ada sih yang jam 1-nya. Iya, makanya maksud gua di 4 gue. Iya kan, 4 kali makan malam semua kan? Nggak ada kan lu lagi puasa makan jam 12 gitu. Nggak ada. Puasa beduk yang kayak anak SD. Nah, itu kan artinya apa? Lu makan malam kok bisa kurus? Karena tadi dengan dibatesin lu punya jam makan, walaupun lu makannya malam, lu tuh tetap defisit kalori. Balik ke defkal. Gitu loh. Makanya intermittent fasting begitu. Iya, jadi lu cuma gue mungkin kebanyakan kalorinya. Itu makanya walaupun intermittent fasting, tapi karena lu offside ya. Tadi kan kita kan kalau tajil kan makannya suka nggak kontrol ya. Iya. Ya kan, tajil nasi padang gitu. Iya benar, sama gorengan. Jadi seringkali walaupun dibatasin, tapi karena terlalu banyak makannya, akhirnya tetap surplus kalorinya, yang nggak bakal kurus. Gitu. Nah makanya akhirnya apa? Kita bikin dia jangan terlalu over juga gitu kan. Lu pilih makanan yang dia berserat emang, sehingga dia cukup buat bikin lo kenyang gitu loh dengan makan yang nggak banyak itu. Nah tadi kembali soal makan. Jadi kalau gue sebenarnya bukan kalau gue mau kurus ya, kalau gue pribadi bukan soal jam makannya. Meskipun gue mesti ingetin nih, kadang-kadang di Indonesia kalau kita lihat malam-malam itu makanan yang gentayangan high kalori semua. Iya lah, coba lihat kan ada martabak, nasi goreng, kurang tinggi apa? Nasi goreng no apalagi. Aduh. Nasi goreng kan minyaknya doang udah setara sama nasi. Betul, 2 nasi tuh. Iya, makanya jadi lo kalau nasi goreng jangan digoreng. Gimana Pak? Ya, namanya juga nasi goreng. Atau jangan pakai minyak itu, pakai minyak rambut nih. Dikit kalorinya. Sama minyak rem. Minyak rem biar ususnya pakem. Gini, jadi kalau kita bicara tadi makanan malam itu emang agak serem, banyak yang tinggal. Tapi kalau lu bisa make sure, enggak, gue malam gue makannya nasi doang sama rebusan apa misalnya gitu, ya nggak apa-apa, nggak bakal gemuk lo. Cuman tadi atau lagi, jangan terlalu dekat karena apa? Lebih ke arah lambung. Lambung lo kalau lu baru makan masih penuh, lu tidurin bisa GERD. Oh, dari situ. Makanya kenapa 2 jam 3 jam itu lebih ke situ sebenarnya kalau gue ya ngelihatnya, lebih ke arah GERD-nya. Jangan sampai lu malam mencetuskan GERD. Tapi tadi kalau bicara gemuk kurus, at the end of the day lu lihat kalori lu berapa. Loh, oke, misalkan kesampingin GERD-nya dulu. Bukan berarti kita mau melawan penyakit ya, mau menantang penyakit gitu. Oke, tiba-tiba tidur langsung. Gua nggak ngomong sejam deh, langsung. Karena udah ngantuk banget nih, abis makan nasi gila, ya kan. Terus nambah lagi tuh biasanya tuh nasi goreng. Iya, punya gila banget. Ya itu. Langsung ngantuk banget gue. Sekitar ya kalau bisa sih hitungannya sekitar 4,7 menit. Berapa ya, itu berarti berapa milisecond ya? Kita kayak lagi sprint ya, ada milisecondnya. Blak, tidur. Kurus bisa. Lu jangan ngasih dibilang ilmu yang sesat, Dok. Masa gak ngomongin GERD kan? Iya, ngomongin GERD. Ya bisa lah. Kan tadi lihatnya kan at the end of the day kalori lu berapa. Misalnya gini, lu makan nasi gila nih. Tadi yang lu bilang 4,7 menit 18 milisecond sebelum tidur, ya kan? Tapi lu siangnya nggak makan, paginya lu nggak makan juga, ya pasti kurus lah. Oh iya, kan defisit kalori, makanya balik lagi ke defisit kalori. Kuncinya dia tuh defisit kalori. Iya, gue balik lagi sekarang. Kalau misalnya lu makan pagi nih, makannya gila-gilaan, siang gila-gilaan, sore gila-gilaan, tapi malamnya lu nggak makan, tapi secara matematik lu udah surplus, ya tetap gemuk lu. Oh iya, berhentinya kayak gue misalnya jam 4 sore. Tapi dari pagi jam sampai 11 malam. Itu kan udah kosong tuh. Kosong nggak makan kan? Tapi dari pagi sampai sore lu makan banyak banget itu. Ya sama aja kita kasusnya orang puasa tapi naik berat badan. Kenapa lu baru mampir sekarang, Dok? Ya lu baru ngundang gue sekarang. Gimana? Iya gitu. Oh ini ilmu nih. Enggak serius deh. Maksudnya gue juga dulu berpikir bahwa oke, kalorinya kebanyakan, kalorinya dikurangin, makanya nggak nasi putih. Mindset gue tuh kalori sama dengan nasi putih. Ya enggak dong, kan lu semua lauk juga ada kalorinya. Protein juga punya kalorinya, lemak apalagi lebih banyak kan. Jadi kalau gue ngeliatnya adalah ya tadi lu, kalau gue lebih seneng ya lu kalori counting sebenarnya. Mau lu pakai, kalau kita pengen precise nih, lu mau pakai intermittent fasting, lu mau pakai apa, kalau bisa lu hitung ya masuk berapa. Jadi lu benar-benar bisa make sure. Gimana kalau pinggir jalan ngitungnya tuh? Zaman sekarang udah banyak aplikasinya. Lu aplikasi tuh sampai ada tuh kayak misalnya gini, ketoprak. Lu bukan nih ketoprak itu sampai didetailin. Mau ketoprak Cirebon nih. Bukan maksud gue dong. Lah iya beneran gue. Bukan, maksud gue kan iya, ketoprak Cirebon. Sama ketoprak Honduras nih. Waduh, ketoprak Honduras pakai bahasa Spanyol sama abang-abangnya. Nah, sama-sama ketoprak. Rasanya sama. Ya. Iya kan? Atau jangan-jangan kita kerucutin lagi deh, sama-sama Cirebon ketopraknya.
Tapi kan bisa jadi bumbunya beda, lah, gula iya. yang dia pakainya berapanya, Iya. kan gue nggak tahu. Tapi kan kisarannya kan ada. Maksudnya kan harusnya kayak contoh gini, lo kan juga bisa ngeliat nih. Jadi kalau kita buka aplikasinya tuh ya, itu tuh ada detail. Misalnya gini, bubur dengan 1 plastik kerupuk ditambah 2 sate pakai cakwe sekian gram gitu, contoh misalnya gitu kan. Itu detail sampai abangnya kumisan itu masuk tuh semua. Enggak ada itu enggak ada. Kalau kata abangnya Foke. Iya, aduh. Ya Pak Foke. Ya kan makanya gue bilang memang dia bukan lah. Nah, jadi gitu intinya bisa makin sekarang tuh makin canggih gitu. Even sekarang gue lihat udah ada apa apa sih AL AI kok AI. Makanya gue bingung anaknya Ahmad Dhani. Gue ngomong sendiri bingung sendiri. AI. Al. Dulu belum. Jadi AI. Jadi lu tinggal foto makanan lu. Nanti dia ngebaca nih. Oh, nggak akurat robot-robot begitu. Ya, kita kan udah ngarah ke sana. Iya, Tapi paling tidak gue cuma mau nyampein bahwa sekarang makin canggih. Lu bisa ngitung kalori yang gampang, yang masuk tuh berapa dengan cukup gampang. Oh, tapi oke juga sih AI begitu ya. Iya, bisa ngebaca tuh ini ada ini, ya kan? Udah ada. Ini ada ini. Oh. Gitu. Jadi intinya gini lah. Kayak balik lagi tadi, gue mau nyampein bahwa mau pakai AP, yang penting lu devkal. Cuman gini, gue juga mau nekenin. Kan dari tadi kita ngomongin kan kurus ya. Kalau ngomongin kurus kan orang TBC juga kurus ya. Iya. Iya kan. Iya, artinya kan lu mau kurus yang gimana nih? Kurus yang sehat apa kagak? Kan itu dulu, Mas. Kurus, sehat, bikin ganteng, mukanya celong. Agak berlebihan itu ekspektasinya. Jadi kalau menurut gue bener bro. Iya, oke. Jadi kalau kita bicara kurus ini sendiri kan dengan lo devkal kurus udah titik, itu udah hukum alamnya begitu. Devkal sama dengan kurus. Tapi apakah sehat? Nah itu walau alam. Oh, sehatnya ukurannya apa dulu nih? Nah, jadi gini, jangan sampai lu kurus itu ternyata gara-gara otot lu yang hilang. Iya nggak apa-apa juga kan gue nggak pengen binaragawan. Gini. Lah, tar dulu. Lah, yang nyuruh gue jadi kayak Bang Aderai kena nggak ada juga. Nggak ada sih, gue nggak kebayang sih Bang lu kayak gimana bentukannya. Iya. Nggak gini. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, yang namanya badan kita kan ada yang ototnya, ada yang lemaknya, ada cairannya. Ya. Nah, kan. Banyak orang yang drastis turunnya sebenarnya karena si ototnya ngempes. Iya, maksud gue Dok, gue juga nggak pengen otot kayak gitu-gitu, biasa aja gue. Tahu nggak lo? Sekarang itu udah banyak risetnya, bahkan dikatakan masa otot dan kekuatan otot itu bisa menentukan lu sampai kapan lu hidup. Ini kita syirik. Bukan. Gue bicara bukan melangkahi takdir, bukan melangkahi qadarullah, bukan, tapi by research lu bisa melihat harapan hidup seorang dari ototnya. Tapi please jangan ngebayangin berotot itu harus kayak beli Aderai, enggak. Tapi dengan lu punya masa otot yang cukup, ya, tanpa harus beletot-beletot begitu, bulet-bulet, itu lu punya harapan hidup lebih tinggi. Kenapa? 1, otot adalah pengatur gula sama lemak dalam tubuh kita. Oh, poinnya itu. Karena gini, orang kalau misalnya diabetes, itu kan di dalam darahnya kan gulanya banyak tuh. Otot tuh bisa kayak spons, nyerap si gula masuk. Oh iya? Oh berarti Aderai umurnya panjang tuh ya? Insya Allah kita doain sama-sama aja. Iya, amin. Amin. Iya. Yang kedua sama, dia juga sebagai mesin pembakar lemak tadi yang gue bilang. Kalau misalnya lu punya otot yang gede, artinya lu punya pembakar lemak yang juga gede. Cc tubuh lu gede, sehingga lu banyak bakar kalori, nggak gampang numpuk lemaknya, kan gitu. Terus kemudian juga otot itu dia ngelindungin kayak sendi-sendi lu. Kalau lu otot lu lemah, lu lebih gampang pengapuran. Jadi otot bukan selamanya itu untuk dipamerin. Wah, jatuhnya ria itu. Sebentar, gue belain Deddy Corbuzier nih. Iya emang dia kemarin habis mampir di sini nih. Oh, oke, baiklah. Deddy kalau pakai baju begini. Ya, itu apresiasi diri aja mungkin. Tapi maksud gue yang lebih banyak, yang lebih penting itu menurut gue adalah bagaimana dia bisa membuat tadi yang gue bilang fungsi-fungsi itu berjalan dengan baik dengan otot yang cukup. Jadi lu punya gula, lu teregulasi dengan baik, lemak lu juga terbakar dengan baik. Gitu. Makanya kenapa tadi otot itu dia penting banget buat hidup kita, bukan cuma buat citra doang. Iya, gue pernah lihat video Deddy Corbuzier, lihat video Aderai tentang ya sedikit-sedikit video pendek mengenai lu latihan masa otot aja. Iya, nggak usah sampai gede-gede banget. Maksudnya itu penting loh, begini gitu. Makanya. Nah, gue takut tuh begitu latihan ngangkat 3 kali langsung gitu. Nggak mungkin dong. Sama kayak perempuan-perempuan juga sering gitu nih. Perempuan-perempuan sering takut katanya kalau latihan otot jadi kayak cowok langsung gitu. Kan enggak, butuh waktu. Nggak pernah gitu gue lihat ada perempuan megang barbel tumbuh jakun jadi kayak cowok. Nggak ada. Jadi literally cowok ya. Enggak. Jadi dia gini, untuk bisa bikin otot kayak beli Aderai, kayak Om Deddy gitu, itu susah banget kali.
waktunya juga dia perlu suplementasi yang tinggi buat proteinnya apa segala macam, latihan juga nggak kaleng-kaleng. Tapi sekedar lu kayak latihan cuman let's say lu squat tipis-tipis ya kan, lu ngeplank tipis-tipis, itu juga dia ngebantu ngejaga massa otot tubuh lu. Nah itu tadi yang gue bilang itu penting banget. Jadi jangan sampai nih begitu lo lagi weight loss, lo pengen kurus, nyata yang terjun bebas otot lu, sayang banget. Apalagi itu lagi mas yang gue lebih ngeri, cairan. Ya Allah, itu kalau lu lihat ya, banyak suplemen ini, mohon maaf ya kalau ada yang make. Ada teh pelangsing. Tahu nggak lu? Begitu dia minum turunnya cepet banget tapi jadi kencing mulu. Fiber gitu. Enggak, bilangnya teh detox. Oh iya tahu gue di TikTok live pernah ada gue nonton tuh. Lewat gitu. Oh, ada itu tuh. Iya, jadi apa tea gitu lah. Iya, detox tea gitu. Nah, jadi si detox tea ini sering kali ini gua enggak mau pukul rata ya, tapi gua berapa kali nemuin nih teman gua sendiri. Dia bilang, "Wah, Dok, gila gua minum obat ini gua turunnya banyak banget gitu kan, cepet gitu. Misalnya tadi sebulan turun 10 kilo, 12 kilo, misalnya gitu kan." Terus gue tanya, "Apa emang lo terasa?" "Gue jadi kencing terus, Dok, jadi detox." Bagus dong. Nah, tar dulu. Jadi detox. Gini. Ini di kacamata gue ya. Meskipun gue gak pakai kacamata, gue pakai soplen. Menurut soplen gue gak pakai juga, bohong. Yang namanya detox itu kalau menurut gue tuh sebenarnya udah fungsi alamiah dari lu punya liver, lu punya ginjal. Jadi gak perlu diapa-apain lagi. Jadi gini, maksudnya fungsi detoksifikasi itu kan artinya menetralisir zat-zat yang berbahaya. Itu udah fungsinya liver sama ginjal yang emang udah gak usah diganggu gugat, udah gak usah diapa-apain lagi. Karena kalau lu kuras di badan lu, yang ada lu dehidrasi. Dia tinggal minum banyak. Masalahnya nggak bisa begitu. Orang akhirnya apa? Dia dehidrasi terus jatuhnya. Bukan minum teh pelangsing. Set itu kan udah aus nih, banyak yang minum. Kalau kayak gitu nggak bakal turun. Percaya sama gue. Oh. Karena bikin kurus itu cairan yang hilang. Jadi kalau misalnya lo habis kencing nih, banyak kan dalam sehari kencing mulu. Kalau lu minumnya banyak, lu balik lagi. Karena apa, yang hilang itu airnya doang. Lah, tapi kan air putih, air mineral itu kan bukan kalori, kata lu, Su. Nah, gini, kan berat badan itu kan dia itu kan ada macam-macam, ada cairan, ada otot, ada lemak. Makanya kalau kita bicara gemuk kurus, tadi ngomongnya yang berubah apanya nih? Jadi gue kurang setuju Mas gini. Gue kurang setuju kalau misalnya lu let's say lu berubah nih dari 95 ke 85. Misalnya contoh. Lu jangan cepet-cepet jumawa dulu. Lu mesti ngeliat ini gue 10 kilo ini yang hilang apanya. Jangan sampai nih hilangnya ototnya, apalagi cairannya. Tadi itu yang orang tuh mesti jangan buru-buru sombong gitu, maksud gue kalau dia cepet turun banyak. Hampir gue buka baju, ngangkat baju dikit ke kaca foto begini. Itu makanya. Kan banyak tuh. Iya. Udah kotak-kotak ya? Udah. Kan tirus tuh. Atau nggak minimal? Iya. Ke kaca gym kan. Iya, itu ada dua tuh, mamerin otot apa mamerin kamera. HP 3 kan selesainya kan. Kadang-kadang juga ada tuh orang sosok kalau misalnya dia keringetan sosok pakai kaos gitu, ngeliatnya lama-lama biar kelihatan gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kan emang kalau kayak gitu dia biasanya kita lihat body ototnya ada gitu kan. Efek sampingnya apa, coba satu-satu. Kalau yang ternyata yang turun, apa tadi yang turun berarti 3? Otot. Enggak, otot, cairan sama lemak. Kan 3 itu yang kita bisa kurangin. Yang paling bagus ketika turunnya lemak dong. Lemak. Iya. Okay. Turun lemak udah ya, clear ya. Kalau turunnya cairan yang drastis, efek sampingnya apa? Yang satu dehidrasi. Kalau dehidrasi kan semuanya kemana-mana, Mas. Dehidrasi kan semuanya kena efeknya. Minum aqua kan bikin fokus. Ada produknya nggak sih? Kan kita sponsornya banyak banget. Dia kampanyenya begitu. Iya, kalau dia bisa menggantikan cairan yang hilangnya. Kebanyakan kan enggak. Maksud gue gini, kalau sampai nih orang berhasil turun, tanda kutip ya, turun berat badan dengan detox, artinya kan defisit airnya. Karena nggak mungkin secepat itu. Gini deh, ini gue ngasih contoh gini ya. Gue juga mau sedikit mengkritisi orang yang senang lari pakai jaket plastik, tau nggak lu? Tahu, itu harus begitu katanya ini konten kreator. Gini, lari jam 12 siang, pakai jaket parasut, lari aja udah. Iya, yang warna silver kan? Iya betul. Iya, warna silver megang kaleng ya. Beda. Itu manusia silver yang badannya dicat. Iya. Jadi gini. Kenapa sih banyak banget orang yang dia itu senang lari pocongan? Gue sebut lari pocongan. Kenapa? Karena lu kuplukan gitu kan? Iya. Nah, itu namanya lari pocongan tuh. Jadi lu bener-bener dibikin panas badan lu, pakai jaket plastik gitu-gitu. Lu lari, duduk, dan lu akan mendapatkan begitu lu nimbang lu pasti turun, yakin gue. Iyalah kan keringetan, mantep. Yang hilang airnya. Karena kalau lu habis lu minum lagi, balik lagi tuh berat badan lu. Masa iya? Cobain. Jangan terlalu dehidrasi. Enggak, beneran, tapi itu beneran. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita habis lari keringetan dengan sengaja pakai jaket gitu, kemudian lu nimbang itu kurus, itu kurusnya kurus bohong.
Oh salah berarti lu. Udah lu tinggalin guru lu tuh. Karena yang hilang tuh cairannya dan itu nggak sehat. Tadi gue bilang dehidrasi kan. Dan begitupun lo tadi minum lagi, ya balik lagi berat badannya orang kisi lagi. Emang iya? Iya. Jadi gini, ada gue pernah ada satu penelitian yang gue baca. Kalau lu bisa ngalamin penurunan berat badan yang mendadak, itu 99,9% itu adalah air. Mendadak air ya? Iya, jadi kalau lu lari sejam turun sekilo gitu, ya itu air semua. Lemaknya masih? Lemaknya masih. Tapi kan kurus. Oh, tapi nggak sehat. Cairan yang hilang. Ngapain? Cairannya hilang ya. Tadi satu, lu dehidrasi kan, ginjal lu bermasalah segala macam juga bisa. Oh iya. Iya, kemudian yang kedua tadi lu minum naik lagi. Jadi gede kurus bohong itu. Oh. Ini ngapain? Nah, jadi gitu, kita nggak mau cairan. Nah, otot juga sama tadi gue bilang. Fungsinya kan banyak otot kan. Tadi buat kesehatan kita segala secara umum lah yang udah gue jelasin. Ya kalau dia berkurang berarti kan fungsinya berkurang juga. Oke lah, gue pengen tahu nih sekarang versi dokter Dika Raspati Anugrah Diningrat. Nah, kebanyakan. Diet apa kalau lu harus diet? Lu pakai diet apa yang paling? Gue pakai calorie counting. Gue gini, gue tidak calorie suka counting. Oh counting. Jadi dihitung ya? Gue mau makan pagi siang malam suka-suka gue. Gue mau makan apa suka-suka gue. Tapi gue mesti ngeliat ya kayak lemak-lemak jenuh yang sampai hitam minyaknya gue nggak makan lah. Karena kan meskipun secara kalori gue tadi gue bilang bisa aja gue bikin kalori gue defisit nih, tapi isinya jorok. Artinya makan lemaknya lemak yang nggak sehat, yang lemak jenuh. Yang dikhawatirkan meskipun gue defisit kalori tapi ke badan gue nggak bagus gitu. Oh jadi ya benar. Jadi bisa kemana-mana ntar mungkin 5 tahun ke depan. Karena ya gini, kan, ada juga orang kurus, ya bisa. Ya? Bisa. Gini, ada orang kurus tapi perutnya buncit. Itu dia kurus tuh, BMI-nya kecil tapi dia banyak lemak di dalam perutnya. Kenapa? Oh, bukan sering minum. Itu beda lagi. Kalau sering minum seringnya dia memang karena ada penumpukan cairan. Kalau liver rusak misalnya gitu kan. Cairan. Tapi ada orang yang memang dia itu kurus tapi perutnya buncit sendiri. Ini juga bahaya loh. Nah, seringkali orang kayak gini tuh dia nggak bisa jaga makan. Jadi dia benar-benar makannya tuh jorok. Gue nggak mau bilang jorok dah, kalau jorok kan kayak India ya. Nggak maksudnya. Ya pokoknya lemak jenuh, lemak yang digoreng apa tuh berwarna hitam. Ya kemarin tuh makan pecel gue begitu tuh. Iya itu oli kali bukan minyak. Salah lu. Itu samping gue bagian. Jadi akhirnya apa ya? Dia tuh beresiko untuk tadi yang lu bilang kena stroke lah, kena jantung lah, diabetes. Karena kan lemak di perut itu kan lemak yang jahat. Meskipun kalorinya pas. Meskipun kalorinya pas bisa. Jadi lu ngacauin lu punya hormon segala macam. Jadi tetap jangan cuma ngeliat angka matematiknya, tapi secara quality itu gimana? Oke. Gue mau tips cepat karena Gen Z kan malas ngitung-ngitung begitu. Mungkin lo udah tahu template-nya secara logika, insting apa segala macam. Gimana caranya biar kita tetap bisa makan normal, tapi polanya contoh kalau dihitung pusing dok. Kayak hitungan sendoknya aja. Nasinya misalnya makan pagi berapa sendok, adanya apa, kayak gitu aja deh coba. Ya udah ya. Gampangnya gimana? Isi piring punya Kemenkes tadi. Oh itu udah bener ya? Iya udah bener. Keren. Lu kalau mau weight loss nih, nasi lo 1/4, ya kan? 1/4-nya lagi lauk pauknya, setengahnya lagi serat. Mau sayur mau buah. Udah gitu. Ditambah supaya makin mantep lu punya weight loss-nya, tadi biar nggak otot yang turun. Lu olahraga. Tadi yang gue bilang, gabungin kardio sama latihan otot juga. Nggak mau, gue pengennya yang tanpa olahraga. Ya, lu ngundang gue kan gue olahraga ya. Masa gue nggak jualan olahraga? Ya pasti gue ngomongin olahraga lah. Itu artinya gitu mas. Enggak kan ada yang bangga gue kurus tanpa olahraga. Nah itu maksud gue tadi. Enggak buat konten. Tahu, tapi maksud gue kalau kurus tanpa olahraga. Tadi gue bilang orang TBC juga jadi kurus. Iya kan. Jadi jangan cuma kurus doang. Kurusnya sehat dong. Tadi yang hilang lemaknya bukan ototnya stay, bahkan kalau bisa naik. Gitu. Itu baru kurus. Pinter juga ya. Pantesan lo jadi dokter ya. Iya alhamdulillah. Mahal nggak? Iya. Jadi ya angkanya di sini. Oh enggak. Kita nggak ngomongin finance di sini. Iya. Bukan finance. Gitu. Nah, kalau pengen teman-teman nih sharing lebih lanjut sama Dokter Dika, langsung aja buka dika.dr. Ya. Nah, itu tuh spesialis kedokteran olahraga. Olahraga yang oke apa? Yang buat teman-teman diet. Oke, yang pas tapi kardio sama strengthening. Lu pilih kardionya mau jalan kaki juga boleh. Keliling kompleks juga silakan. Ya, nggak turun lah. Iya, siapa bilang? Tadi kan gue bilang kalau lu bisa lari gini, kalau olahraga itu kalau lu mau santai, lu main agak panjang. Jalan tapi lama. Jalan 2 hari gitu. Musafir. Enggak. Kayak gini dong. Iya, ada. Jadi buat teman-teman yang Anda ingin merasakan umroh tapi di bridging gua. Gua jadi bridging doang. Ditinggal habis itu ya. Ditinggal. Buat teman-teman yang merasakan umroh terus sambil napak tilas perjuangan kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Nah, ini pas tuh. Dokter udah bilang tadi, ya kan di sana kan gitu kan jalan naik ke Jabal Uhud misalnya. Kan dari masjid ke Masjid Nabawi kan jalannya
down. Iya, itu bisa defisit kalori tuh. Bisa banget. Nah, gila. caranya gampang banget. Bareng sama gue, sama Kevin, sama nanti di sana kita akan duduk kajian dibimbing sama Ustadz Ariful Bahri. Itu beliau adalah penceramah tetap di Masjid Nabawi. Masya Allah. Orang Indonesia tuh. Keren banget. Pak Doktor, Ustadz lagi, Masya Allah tuh. Nah, gimana caranya? musafir.kasihsolusi.co.id. Keren. Ya, lanjut lagi. Gitu ya. Tadi gue mana ya, lupa karena ya. Jadi lu kalau jalan ya gue salah mancing gue. Jadi kalau misalnya kita main santai ya bikin agak panjang, misalnya 60 menit gitu. Tapi kalau lu misalnya mau lari, lu bisa bikin cuma 20 menitan karena yang namanya load itu adalah bagaimana intensity lo dikalikan dengan durasinya. Jadi gua nggak pernah bilang lu wajib lari, lu wajib jalan, enggak. Yang cari yang emang lu happy aja ngerjainnya. Oke. Tapi tadi selain kardio ada ototnya juga dong. Lu latih juga supaya dia ototnya kejaga gitu. Tuh, dokter olahraga udah ngasih tahu tuh. Iya nggak perlu apa ya, lari-lari effort gitu ya. Nggak perlu sampai ngos-ngosan karena gini Mas, gue takut kalau misalnya orang langsung dipakai disuruh effort, kapok bukan jadi habit. Kan kita mau jadi habit. Kalau yang di rumah sepeda-sepeda gitu? Ya nggak apa-apa. Yang penting jadi habit itu aja. Jujur gue nih ya, gue beberapa hari ini karena cuaca lagi sering nyengat nih. Kan gue takut skincare gue bermasalah kan. Asik. Oh lu pakai kaf? Pakai kaf lu. Oh lu pakai kaf. Ya tolong ya kaf ya transferannya ya. Jadi gue prefer gue nonton TV. Ya gue nonton Netflix gitu. Tapi gue sambil goes. Gak berasa tuh sejam. Emang turun nih kalau goes di rumah ya, gitu? Turun lah. Kan tadi balik lagi ke defisit kalorinya. Enggak, gue kayak nggak yakin kalau lari kan kayak lari berkuda sambil abis itu pindah lagi ke olahraga ini. Enggak. Pindah lagi mana? Gini renang. Deh. Itu kan cakep tuh. Selama lu tadi goesnya itu menyumbang kalori yang lo bakar dan bikin lo defisit kurus. Wah, itu aja itu balik lagi ke seru mulu ini. Thank you dok. Gitu. Thank you dok. Ya buat teman-teman mungkin bisa konsultasi di mana dok? Ke Wells Pro, tempat gue di Wells Pro di Pancoran. Wells Pro. Oh, di mana tuh? Di daerah Pancoran, dia di jalan Pasar Minggu. Oh, bukan dong. Wells Pro. Boleh Wells Pro di ini aja di Google, ada Google. Oke. Sama mungkin ke dia nanti ya. Oh, jangan tuh bini gua. Enggak usah. Lagi lu taruh situ. Ya kan konsul dia nanti ya udah orang Netflix. Bawa itu beda lagi bawanya beda. Oh, beda. Biar bini gua enggak gelisah di rumah. Wells Pro. Halo Budian tuh. LSPRO. Semacam gym tapi ada klinik konsultasinya. Ini punya sendiri? Enggak, gua sebagai dokter yang dipercayakan praktek di situ. Oh, oke. Oh di sini bisa. Datang tinggal. Gue pengen sama Dokter Dika dong. Boleh. Nah ini tempat habis nonton di podcast Kasih Solusi. Iya boleh banget. Datang aja ke daerah Pancoran namanya Wells Pro ya, cari sih. Oke. Nah ini ada banyak ya di sini. Banyak. Ngapain aja aktivitas di sini? Jadi di tempat gue tuh ada yang buat fitness. Jadi artinya kita ngeliat nih orang dia mau kurus tadi kayak kata lo nih. Di tempat gue ada ahli gizinya juga. Karena gue percaya yang namanya orang kurus tuh nggak bisa cuma olahraga doang. Tapi juga gizinya mesti dibenerin dong. Sama tadi kalau cuma gizi doang biasanya lu kurang sehat. Jadi dikawinin sama olahraga. Makanya kenapa kita beneran kawin tuh di klinik. Ada KUA-nya. Enggak dong. Jadi ada ahli gizi, ada olahraganya. Terus juga ini buat cedera nih. Kalau kayak gini dia karena cedera. Sering banget orang olahraga kakinya sakit, dengkulnya sakit kan. Nah ini kita kasih pelatihan, kita kasih terapi biar dia bisa olahraga lagi. Gitu. Cocok ya gue nih yang mau jadi atlet. Gokil main di mana Asian Games. Oh iya pas banget tuh. Gitu. Oh contohnya gitu. Iya. Oke nanti buat teman-teman silakan aja ke Pancoran dekat lah ya. Deket. Anak Jaksel tahu. Jangan Senopati mulu lah. Iya betul. Sehat-sehat dikit lah. Iya sehat dulu dikit. Wellspro.id. Praktek hari apa, Dok? Gue Senin Rabu Jumat di situ. Jam? Jam 11 sampai jam 3. Jam 11 sampai jam 3. Oh enggak sholat zuhur tuh ya? Kan ada breaknya ya, nggak praktek doang. Gue juga nggak duniawi doang loh mas. Kayaknya gue praktek doang gitu, duniawi banget gue. Buset dah. Kita kasih solusi.